Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5, tepatnya di muatan pelajaran matematika. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 1 tentang operasi hitung pecahan ya. Tepatnya di latihan 3 ya. Latihan 3 itu tentang penyelesaian masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar. Oke, langsung saja ya, adik-adik sekalian, kita bab 1 tadi operasi hitung pecahan, tepatnya halaman 10 ya, latihan 3, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian ya. Ini agak jauh adik-adik sekalian, tulisannya saya bacakan ya. Oke, jadi akuarium ini mula-mula isinya ada 1/6 bagian air ya. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian ya. Jadi mula-mula 1/6 diisi lagi atau ditambah. Nah, volumenya menjadi 5/6 bagian atau isinya menjadi 5/6 bagian. Nah, pertanyaannya, berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, ini harus kita pahami setiap kalimatnya adik-adik sekalian ya. Jadi, mula-mula akuarium tadi isinya 1/6. Kemudian ditambah air lagi hingga berisi 5/6. Nah, pertanyaannya, banyak air yang ditambahkan itu ada berapa? Nah, di sini udah saya tuliskan ya penyelesaiannya. Jadi, untuk soal cerita bisa dituliskan, diketahui, kemudian ditanya, dan juga jawab ya, supaya lebih teliti. Oke, di sini diketahui ya. Yang pertama tadi akuarium mula-mula berisi air 1/6 bagian. Ini mula-mula isi dari akuarium ya. Kemudian akuarium diisi lagi hingga mencapai 5/6 bagian. Ini ditambahkan ya. Ini yang diketahui. Kemudian ditanyakan apa? Berapa bagian air yang ditambahkan dalam akuarium tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah banyak air yang ditambahkan. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah saya tuliskan jawabannya ya. Jadi, banyak air yang ditambahkan itu adalah banyak air yang terakhir ya, dikurangi dengan banyak air mula-mula. Maka kita tahu ya, penambahan airnya berapa. Nah, banyak air terakhir tadi adalah 5/6 bagian ya. Kemudian air mula-mula berapa? 1/6 bagian. Berarti tinggal kita kurangkan. Di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya. Beda kalau misalnya penyebutnya masih berbeda, adik-adik harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, berarti di sini 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, jadi 5/6 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 4/6. Nah, 4/6 di sini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau hasilnya dalam bentuk pecahan harus kita sederhanakan sampai yang paling kecil atau tidak bisa disederhanakan lagi. Di sini 4/6 bisa kita bagi dengan 2/2 ya. Jadi 4/6 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Jadi banyak air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut adalah 2/3 bagian. Itu untuk penjelasan soal nomor 1, adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 2. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Nah, ini ya, jadi yang pertama ibu membeli 1 kantong santan ya. Kemudian santan digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Nah, ini untuk mempermudah berarti 1 kantong, karena ini yang digunakan 4/7, bisa kita ubah menjadi 7/7 adik-adik sekalian ya, sama aja ya.
Kemudian ditanyakan berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu. Oke. Di sini sudah saya tuliskan adik-adik untuk soal nomor 2 ya. Jadi diketahui ibu membeli 1 kantong santan. Nah, santan yang digunakan untuk memasak tadi adalah 4/7 bagian. Nah, tadi 1 kantong, karena di sini yang dikurangi atau yang digunakan dalam 4/7 bisa kita ubah menjadi 7/7. Oke, pertanyaannya berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Oke, jadi bagian sisa santan yang dimiliki ibu yaitu 1 kantong santan tadi utuh dikurangi dengan bagian yang untuk memasak. Nah, 1 kantong tadi ya, ini saya tuliskan 1 berarti bilangan bulat dikurangi dengan yang untuk memasak tadi 4/7. Nah, ini 1 bisa kita ubah menjadi 7/7. 7 bagi 7 dapat 1 ya, sama berarti nilainya, dikurangi dengan 4/7. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Jadi 7/7 dikurangi 4/7 hasilnya adalah 3/7. Jadi sisa santan yang dimiliki ibu adalah 3/7 bagian. Nah, itu penyelesaian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3 ya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Nah, berarti karena ditanyakan berat seluruhnya berarti kita jumlahkan atau kita tambahkan ya. Jadi banyaknya salak ya, atau berat salak ditambah dengan berat jeruk. Kita lihat di sini ya. Untuk bentuk pecahannya itu berbeda. Yang salak itu adalah berbentuk pecahan campuran, sedangkan yang jeruk berbentuk desimal. Nah, sehingga ini nanti bisa kita samakan ya sebelum kita hitung ya, karena bentuknya berbeda ini tidak bisa kita jumlahkan. Oke, penyelesaian untuk soal nomor 3 sebagai berikut tadi sekalian ya. Jadi diketahui ya, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Ditanyakan berat seluruh buah yang dibeli ayah ya. Jadi berat seluruh buah yang dibeli ayah berarti karena ayah hanya membeli salak dan jeruk, berarti kita tambahkan ya, berat salak ditambah dengan berat jeruk. Nah, berat salak ditambah dengan berat jeruk. Berat salak tadi berapa? 2,5 ya, kita tuliskan di sini, ditambah dengan berat jeruk 1,75. Nah, 2,5 ditambah 1,75. Di sini 2,5 saya ubah ke dalam bentuk desimal adik-adik sekalian ya. Caranya gimana mengubah 2,5 menjadi 2,5? Oke, saya carikan tempat kosong terlebih dahulu adik-adik di sini ya. Jadi 2,5 kita ubah menjadi bentuk desimal ya. Oke, 2,5. Nah, ini yang bulat itu sebenarnya sudah ya. Jadi nanti hasilnya 2, berapa. Nah, setengah dalam bentuk desimal itu berapa? Setengah ya. Itu sama dengan 1/2 ya. 1 dibagi 2, kita gunakan porogapit. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti ini kita tambah 0 ya. Kalau Pak tambah 0 berarti sini 0, ya. 10 dibagi 2 dapatnya 5. 5 kali 2 10. Kita kurangkan habis. Nah, ternyata setengah itu dalam bentuk desimal adalah 0,5. Nah, karena di sini 2,5 berarti 2, lah ini belakang komanya adalah 5. Nah, jadi setengah itu sama dengan 0,5. Kalau 2,5 berarti 2,5 ya. Kalau setengah tadi ini adalah 0,5, kalau 2,5 itu berarti 2,5. Ini ya, kita dapatkan sudah sama-sama dalam bentuk desimal. Sama dalam bentuk desimal, berarti 2,5 ditambah 1,75. Nah, 2,5 tadi 2,5 ya, ditambah dengan 1,75. Hasilnya berapa? 4,75. Caranya, nah ini 2,5 ditambah 1,75. Nah, komanya kita urutkan karena di sini di belakang koma 2 angka ini, supaya lebih mudah kita tambahkan 0 ya. 0 tambah 5 tetap 5. 5 ditambah 7 12, kita tulis 2 simpan 1 ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4 ya. Hasilnya 4,75 ya. Komanya kita urutkan ya. Jadi berat
seluruh buah yang dibeli ayah adalah 4,25 kg. Itu adik-adik sekalian ya untuk pembahasan soal latihan 3 nomor 1 sampai dengan 3. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk bisa belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.